Berjumpa kembali di Ojak Channel. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi pertama di peminatan kelas 1. Sebelumnya sudah kita membuat video tentang persamaan linier dan kuadrat ya. Tapi tidak apa-apa, materi pertama kita adalah eksponen di peminatan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa subscribe, di like, dan di share ya. Caranya seperti berikut. Cara subscribernya, ambil Androidnya, setelah hidup masuk di YouTube ya, pijit YouTube-nya. Oke, kemudian lihat di pencarian ya. Ini lihat pencarian. Nah, kalau belum menemukan, maka ketik dia Ojak Channel. Tapi kalau sudah ada di atas ini, kita tinggal ketuk aja Ojak Channel ya. Nah, sekarang sudah melihat di situ Ojak Channel di mana saya menerangkan. Ya, jadi langsung klik di subscriber ini ya, subscribe. Ya, ini diklik. Oke, kemudian itu boleh kita lihat di masing-masing video. Ya, kita buka video yang sudah ada. Nah, itu baru di-okekan, di like itu namanya. Nah, jadi kemudian itu boleh dibagikan ini ya, tanda bagikan boleh dibagikan kepada teman-teman atau yang lainnya ya. Begitulah kira-kira cara subscriber dan di like. Nah, sekarang kita belajar di persamaan eksponen ya. Ini materi pertama di peminatan. Jadi kalau ada istilah persamaan, makanya harus di dalam pikiran kita harus sama ruas kiri dan kanan ya. Itu konsepnya. Jadi kita masuk di sifat eksponen. Eksponen itu ya seperti A pangkat N itu sama dengan A dikali A sampai dia NA perkaliannya itu sampai N kali ya. Ya, itu dia artinya A pangkat N. Jadi A itu bilangan pokok atau basis, kemudian N itu pangkat. Ya. Jadi kalau kita buat dia contohnya misalnya, jika 2 pangkat 4, maka ini kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini sebanyak 4 kali ya, sebanyak 4 kali. Jadi kita dapat hasilnya adalah 2 kali 2 4 8 16. Gitu kira-kira contohnya. Nah, sekarang kita masuk di eksponen sifatnya. Yang pertama, bahwa jika A pangkat M ya, jika suatu bilangan di pangkat M dan suatu bilangan yang sama dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah bilangan A itu dipangkatkan dengan M tambah N. Ya, contohnya dia jika 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 kita buat ya, maka ini hasilnya basis sama atau bilangan pokok, maka eksponennya kita tambahkan. Ya, berarti ini 2 pangkat 5. Boleh kita buat 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 2 pangkat 5 itu, ini tadi 16 dikali 2 32, berarti 8 kali 4 32. Oke. Masuk dia ya. Itu. Jadi konsepnya, syaratnya di sini bahwa A itu tidak boleh 0 ya. Kalau dia 0 nanti, maka hasilnya tidak sama atau boleh dikatakan tidak tentu nanti jadinya. Kemudian bagian yang kedua di sini juga A-nya tidak boleh dengan 0. Ya, oke. Oke, kita masuk di yang kedua, maka jika suatu bilangan basisnya A di pangkat M ini dibagi ya. Kita ulang dulu yang di atas tadi ini. Ini perkalian titik atau dot, boleh juga perkalian cross atau silang ya, sama. Nah, pembagian juga gitu. Ini boleh titik 2 atau per, nggak masalah. Ya.
A pangkat M bagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangi. Contohnya bisa kita buat seperti tadi, 2 pangkat 3 kita bagikan 2 pangkat 2, maka di sini 2 pangkat 3 kurang 2. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4. Ini 2 pangkat 1, 8 bagi 4 2, 2 pangkat 1 2. Oke, gitu dia kira-kira contoh-contoh kecilnya. Kita masuk di nomor 3, jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya itu kita kalikan ya. Oke, ini juga A-nya tidak boleh 0 ya. Contohnya dia seperti ini ya. Kita buat seperti tadi, 2 pangkat 3 di pangkat 2, ini sama artinya dengan 2 pangkat 3 kali 2 ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. Oke, kita pangkatkan 2, ini jadi 2 pangkat 5. 8 pangkat 2 itu 64. 2 pangkat 5, ini tadi 2 pangkat 4 16. Oke. 16 kita ulang ya. Oh, ini bukan 5 ya. 3 kali 2 itu 6. Oke. Jadi 2 pangkat 6 itu, ini tadi pangkat 4 16, pangkat 5 dikali 2 32, kemudian dikali 2 lagi 64. Oke, mantul. Nah, itu dia contohnya. Kemudian kita masuk di nomor 4. Jika suatu bilangan berpangkat kita akarkan dengan pangkat N, maka di sini A itu, ini kita bagikan dia pangkatnya, karena akar itu pangkat 1 per ya. Jadi kalau dia akar 2, jadi kita buat soalnya misalnya akar dari 2, ini sebenarnya 1 di sini adalah 2. Jadi bisa kita katakan, kita buat 4 ya, biar ada hasil. Akar 4 itu kan 2 ya. Jadi kita buat contohnya seperti ini supaya sama dengan di soal. Berarti di sini 4 dipangkat 1 per 2. Nah, 4 itu 2 pangkat 2 pangkat setengah. Gunakan model perkalian tadi ya. Ini artinya 2 pangkat 2 dikali setengah. Jadi 2 pangkat 2 per 2 atau 2 pangkat 1 2. Ya, sama dengan yang ini tadi. Ya, jadi akar itu artinya pangkat ya, kalau di sini 1 ya pangkat 1 per, kalau di sini 2 pangkat 1/2. Nah, itu dia kalau dia bentuk akar. Kalau di sini 2, di sini 3, berarti 4 pangkat 2/3. Itu kira-kira. Kemudian kita masuk di sifat yang kelima. Sifat yang kelima, 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat minus N. Oke. Atau bisa kita balikkan ini ya. A pangkat minus N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Ini ya. Jadi kita buat contohnya nomor 5. Ini sebenarnya udah nggak bisa lagi kita kembangkan, karena sebenarnya kita buat contoh ya, 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan artinya 2 pangkat minus 3 ya. Oke, 2 pangkat minus 3 minus ya 1 per 2 pangkat 3. Nah, berarti 1/8 itu, ini artinya boleh kita buat jadi 2 pangkat minus 3. Oke, gitu dia ya. Atau sebaliknya 2 pangkat minus 3 itu, ini sebenarnya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ya, kembali lagi 1/8. Ini tadi ya. Oke, kemudian kita masuk di sifat yang ke-6. Jika suatu bilangan A dikalikan dengan bilangan B, artinya di situ A tidak sama dengan B ya. Jadi dipangkatkan dengan N ya. Kalau kita pangkatkan dengan N, maka hasilnya A pangkat N dikali B pangkat N. Kita buat contoh sederhana. Berarti 2 dipangkat 2 kita kalikan 3. Maaf ya. 2 kali 3 pangkat 2 ini ya. Ini sama dengan 2 pangkat 2 kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Oke. 2 kali 3 6 pangkat 2.
2 pangkat 2 ya 4. 3 pangkat 2 ya 9. 6 pangkat 2 36. 4 kali 9 36 juga. Mantul. Ya. Oke, nomor 7. Sifat yang ketujuh. Jika A di pangkat 0 sama dengan 1, ya. A pangkat 0 sama dengan 1, maka di sini ketentuannya A tidak sama dengan 0. Oke ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita gunakan sifat pembagian ya. Sifat pembagian ya, kita lihat sifat pembagian yang di sana tadi. Oke. Jika A pangkat M kita bagikan dengan A pangkat N, maka ini hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Jadi kita gunakan sifat yang ini ya. Oke, jadi kita masuk ke sini tadi ya. Kita ulang, jika A pangkat 0 sama dengan 1, berarti di sini A tidak boleh sama dengan 0 ya. Ketentuannya tadi, sifatnya tadi, A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau A tidak boleh sama dengan 0, berarti kita buat ini menjadi A ya, pangkat gantikan tadi M kurang N, ini harus sama dengan 1 ya, ini. Oke, sama dia. Kemudian kalau dia kita buat A pangkat M kurang N, berarti ketentuannya di sini supaya dia 0, maka M harus sama dengan N. Kan gitu ya. Sehingga dia, kalau sama dia, boleh ini M kurang M jadinya, atau N kurang N. Kalau dia bilangan sama, kita kurangkan hasilnya 0. Oke. Nah, sekarang apa arti kurang di sini tadi? Berarti ini A pangkat M, ini kita bagikan dengan A pangkat N. Ini harus sama dengan 1. Karena M sama dengan N, maka boleh M kita ganti N, atau N kita ganti M. Oke, terserah ya. Oke, M kita ganti N. Berarti A pangkat M artinya A pangkat N. A pangkat N. Jika suatu bilangan sama kita bagikan, maka hasilnya adalah 1. Dengan ketentuan A tidak sama dengan 0 ya. Kalau dia 0 di sini, maka hasilnya tak tentu. Ya. Jadi karena di sini A tidak sama dengan 0, maka suatu bilangan yang berpangkat sama dibagikan, maka hasilnya adalah 1. Nah, gitu dia ya. Atau boleh kita buat dengan sebuah angka. Kita misalkan A sama dengan 3 ya. A sama dengan 3 supaya memenuhi. Kemudian M sama dengan N sama dengan 2 kita buat. Berarti kita masukkan ke sini tadi, boleh ke sini tadi juga bisa, atau langsung ke sini juga bisa. Ke sini aja kita masukkan ya nak. Berarti kita masukkan 3 M 2 per 3 pangkat 2 ya, sama dengan 1 ya. 3 pangkat 2 ya 9. 9 bagi 9 ya 1. Gitu dia. Mantul. Oke. Kemudian sifat ke-8 tadi, itu tadi seperti yang kita bilang, bahwa jika suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, maka ini tadi tak tentu dia ya, tak tentu. Jadi 0 pangkat kita misalkan aja dia 2, ini kan artinya 0 dikali 0 dia ya. Ini kan sebanyak 2 kali definisi yang tadi. Berarti 0 dikali 0 adalah 0. Gitu dia ya. Jadi itulah sekilas tentang sifat eksponen. Mari kita masuk ke soal. Oke, ini sudah kita buat contoh soalnya. Yang pertama tentukanlah nilai X dari soal berikut. Jadi cukup yang 5 ini saja. Nah, karena konsep persamaan kita perhatikan,
kalau persamaan itu kita harus menyamakan ruas kiri dan kanan. Ya, kita mengganti setiap variabel. Ya, x di sini kebetulan di sini hanya x kita buat. Berapa kita ganti x supaya memenuhi ruas kiri dan kanan. Jadi konsep pelajarannya seperti itu dia. Ya, oke. Jadi kita jawab dulu yang bagian A. Ini 2 pangkat x tambah 1. Ini sama dengan 8. Ini harus caranya kita mengubah supaya bilangan pokoknya sama. Karena tadi konsepnya yang di rumus-rumus tadi atau di sifat eksponen tadi, dia harus menyamakan bilangan pokok. Ya, berarti 2 pangkat x plus 1 ini sama dengan 8 itu kita buat jadi 2 pangkat berapa? Nah, jadi langsung saja kita buat 2. Nah, ya, karena harus seperti itu dia memang penyelesaiannya. Jadi kita harus menyamakan basis atau bilangan pokok. Jadi kalau sudah sama berarti kita menyederhanakan pangkatnya. Jadi 2 pangkat berapa supaya 8? Itu dia konsepnya. 2 kali berapa dia supaya 8? Ya, berarti sebanyak 3 kali ya. Sebanyak 3 kali. Berarti kalau sudah sama basis atau bilangan pokok, maka yang perlu kita samakan hanya eksponennya. Karena di sini belum sama. X-nya belum tahu kita. Kalau kita ganti 0 ya nggak sama. Nah, berarti harus kita sederhanakan lagi ya. Berarti bilangan pokoknya kita abaikan. Ya, kita harus masuk di eksponennya atau pangkatnya. X tambah 1 sama dengan 3. Berarti ini konsep aljabar. Kita kurangi 1 ruas kiri kanan boleh. Atau pindah pun boleh ya. Berarti di sini 3 dikurang 1. Berarti 2. Jadi bagian A yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Di luar dari itu tidak boleh atau tidak sama lagi. Oke, masuk kita bagian B. 3 pangkat 2 dikurang X sama dengan 8. 27 ya. Konsepnya tetap sama supaya nggak susah. Karena di sini 3, karena ini persamaan, maka harus juga 27 kita buat 3. Nah, seperti itu. Jadi semua soal nanti modelnya seperti itu. Jadi 3 pangkat berapa supaya 27? 3 kali berapa? Berapa kali dia berulang? 3 juga ya, sama dengan yang tadi. Karena bilangan pokok sama, kita tinggal menyamakan eksponennya atau pangkatnya. Oke. Ini masing-masing ruas boleh kita tambahkan dengan X. Atau pindah X ke ruas kanan, ke sini. Atau 3-nya lagi pindah ke sini boleh. Ya. Nggak masalah. Sehingga 2 pindah 3 menjadi minus. Karena di sini positif, minus 3. Pindah X karena nilainya minus, maka di sini pindah menjadi X. Berarti nilai X-nya adalah 1. Nah, ini sama artinya dengan X sama dengan min 1 ya. Tukar tempat. Jadi kalau tukar tempat nilai nggak berubah. Oke, kita masuk bagian C. 2 pangkat X ini sama dengan 1/32. Nah, tadi sudah belajar kita pangkat negatif. Maka tadi jika A pangkat minus N ini sama dengan 1/A pangkat N. Oke. Atau kebalikannya tadi, jika 1/A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Ini 1/32 konsepnya bentuknya sama dengan yang di bawah. Tahu supaya lebih mudahnya, ya ini kita buat hanya mendetail dia prosesnya biar lebih mengerti ya. 1 ini kita ubah dia menjadi 2 pangkat berapa? 32. Berapa kali perkaliannya supaya 32? Tadi sudah ada di contoh soal yang tadi ya. Maka ini adalah 5. Oke, ini sudah sama persis kan gitu ya. Berarti 2 pangkat X ini sama dengan, berarti dia sama angkanya, pangkatnya juga sama, hanya saja di sini kalau di sini positif, di sini menjadi negatif. Berarti ini kita buat menjadi 2 pangkat minus 5. Oke, berarti dapat X-nya sama dengan minus 5. Oke, baru kita masuk bagian D. Bagian D, 5 pangkat 4 ditambah X, ini sama dengan 0,2 di pangkat X. Oke. Jadi caranya bagaimana? Ini kita jadikan 0,2. Bagaimana caranya terlalu ribet. Berarti ini yang kita ubah menjadi 5.
Oke. Berarti 5 pangkat 4 ditambah X ini sama dengan 0,2 ya, 0,2 itu ini belajar waktu SD kita bilang desimal, maka banyak angka di belakang desimal itu 1 berarti per 10. Berarti angka desimal itu 2. Oke. Kita sederhanakan 2 per 10 itu. Berarti kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, 1 per 5. Oke, kita gantikan 1 per 5. Di sini pangkat X. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal sifat yang ini tadi. Sifat pangkat negatif. Oke, jadi ini aja kita ubah ke sini ya. 5 pangkat 4 ditambah X. Ini kita ubah menjadi 1/5. Itu kan artinya 1 per 5 pangkat 1. Berarti hanya pangkatnya yang bertanda negatif. Ini sebenarnya ada 1 pangkat 1. Jadi karena dia pangkat 1 nggak kita tulis. Tapi kalau dia berubah menjadi, bukan berubah sebenarnya. Kalau dia kita kembalikan ke awal, pangkatnya bertanda negatif. Berarti di sini pangkat -1. Oke. X. 5 pangkat 4 ditambah X. Ini sama dengan bilangan suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Bagaimana tadi? Berarti pangkatnya kita kalikan. Jadi -1 dikali X. Oke, kita tulis saja. Yang penting mengerti. 4 tambah X berarti 5 pangkat minus X. Minus 1X dengan minus X sama. Oke, basisnya sudah sama kan? Bilangan pokoknya sudah sama. Kita tinggal menyamakan pangkatnya, yaitu 4 ditambah X sama dengan minus X. Oke, supaya lebih mudah, kita harus membuat selalu variabel itu menjadi positif ya. Kita usahakan selalu variabel itu jadi positif. Berarti ini yang kita pindahkan ya. Sehingga dia pindah menjadi positif X ditambah X itu, ini pun kita pindahkan ya. Karena kalau nggak kita pindahkan nanti ya lama juga kita penyelesaiannya. Jadi konsepnya harus ini juga kita pindahkan. Positif 4 melewati sama dengan berarti dia minus 4. X tambah X. Ini 2X ya. Bukan X kuadrat. Hati-hati, X tambah X itu 2X. 1 lilin, 1X ditambah 1X itu artinya. Boleh 1 lilin ditambah 1 lilin, 2 lilin, bukan lilin kuadrat. Oke, minus 4. Berarti X itu, ini model pembagian ya. Karena di sini kali, maka di sini kita bagikan. Model pembagian itu tidak berubah nilai 2, tetap 2. Berarti X sama dengan minus 4 dibagi 2. Sehingga nilainya adalah minus 2. Oke. Ini kira-kira contoh awalnya ya. Ini contoh awal supaya dasar dari eksponen ini bisa semua tahu. Setelah nanti mempelajari ini, kalau sudah bisa, nanti baru kita tingkatkan lagi soalnya. Hanya ini presentasi saya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Ketinggalan tadi. 2/5 dipangkat setengah. Ini sama dengan 5/2 dipangkat dengan X tambah 1. Ya, perhatikan. Kita hanya mengubah 2/5 menjadi 5/2 atau sebaliknya 5/2 menjadi 2/5. 2/5 menjadi 5/2 ya. Atau sebaliknya 5/2 kita ubah menjadi 2/5. Nah, jadi kalau ini kita ubah mungkin agak ribet ya, karena di sini ada 2 suku dia atau suku 2 ya. Jadi cukup ini aja kita ubah. Caranya bagaimana? Oke. Jadi 2/5 itu kita ubah menjadi 5/2 ya. Dia pangkat minus. Oke. Kita coba dulu seperti ini ya. Setengah pangkat 2. Oke, ini supaya bisa lebih mudah ya. Ini kan sama artinya dengan setengah kali setengah ya. Oke. Jadi ini boleh kita ubah
menjadi 2/1, dia menjadi pangkat 1. Ini kita pangkatkan 2 lagi. Oke, berarti 2/1 ini dipangkat dengan min 1 kali 2. 2/1 itu ya 2. Min 1 kali 2 ya minus 2. Gitu dia kira-kira ya. Jadi ini sama dengan 1/4. Ini 1/4 dia semua. Ini juga 1/4. Sama dia ini ya. Oke. Kita buat ya soalnya ini tadi. Kita sederhanakan. Berarti ini 5/2. Jadi supaya nanti nggak terlalu ribet dia seperti ini. Ini langsung saja kita buat menjadi pangkat min setengah. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 5/2 pangkat X tambah 1. Basis sama. Eksponennya kita samakan. Min setengah sama dengan X ditambah 1. Satunya yang pindah. Jadi min setengah pindah 1. Min 1. Dia tetap nilai X-nya. 1 yang pindah, tandanya di sini positif. Kita pindah menjadi negatif. Min setengah dikurang setengah, itu sama artinya dengan min setengah ditambah min 1. Ya, min setengah ditambah min 1. Makin banyak minusnya. Jadi minus 3/2. Berarti X-nya sama dengan minus 3/2. Jadi inilah presentasinya. Mudah-mudahan bisa berguna dan anak-anak juga bisa mempelajarinya lebih dalam. Supaya nanti masuk kita di soal-soal yang lebih sulit bisa mengerti. Terima kasih.